Bab 011. Astaga, pikiran Andara kini sudah kemana-mana, ia jadi memikirkan Alana. Apa selama ini mereka berselingkuh di belakangnya? Apa Alana merasa jika Andara terlalu tua untuknya, padahal jika dilihat dari cermin, Andara merasa jika ia masih sangat tampan dan juga gagah. Ia masih terlihat muda dan sama sekali tidak terlihat tua. Kenapa Andara jadi merasa insecure begini, padahal jika dibandingkan Stefano dan Noah, Andara menang dalam segala hal. Selain tampan dan gagah, ia juga sangat kaya. Ia memiliki segalanya, Alana bahkan tidak akan kekurangan selama ia menjadi istrinya. Lalu apa yang Andara takutkan? Entahlah. Tuan, hari ini kita ada rapat dengan Gemilang Group. Rapatnya akan dimulai sekitar 30 menit lagi, ucap Erik memberitahukan jadwalnya pada hari ini. Oh ya Erik, ada yang ingin aku tanyakan padamu, ucap Andara. Iya Tuan, silakan. Apa menurutmu aku masih tampan? Apa? Astaga, pertanyaan apa itu? 66. Siang ini Alana meminta izin pada Andara untuk pergi menemui ibunya di rumah. Ia sangat merindukan ibunya yang selama beberapa hari ini tak ia temui. Andara pun mengizinkan Alana untuk menemui ibunya, asalkan ia jangan menginap. Menurut Andara tidak baik jika mereka yang masih pengantin baru harus tidur secara terpisah. Itu akan membuat orang-orang beropini nantinya. Alana pun setuju, karena ia juga memang tidak berniat untuk menginap di sana. Namun, ternyata Noah ikut mengunjungi rumah ibu Alana dan Andara pun mengetahui kabar itu dari orang yang ia tugaskan untuk mengikuti Alana, kemanapun ia pergi. Sejak Alana pernah pingsan, Andara memang sengaja meminta orang untuk menjaga istrinya itu secara diam-diam. Karena ia tidak ingin jika nanti Alana akan merasa tidak nyaman jika ada orang yang selalu memperhatikannya. Mengetahui pria yang Andara pikir, jika ia memiliki perasaan kepada istrinya, membuat perasaan Andara tidak tenang, ia tidak ingin jika Alana diam-diam melakukan hubungan terlarang di belakangnya. La pun terus meminta orang itu untuk melihat apa saja yang mereka lakukan di sana. Akan tetapi, karena mereka beraktivitas di dalam rumah membuat orang suruhan Andara itu tidak bisa maksimal dalam mengawasi mereka. Andara dibuat galau oleh Alana. Ia jadi berpikir apakah benar saat ini Alana pulang karena merindukan ibunya. Ataukah karena ia ingin menghabiskan waktu bersama dengan Noah. Astaga, kepalanya terasa mau meledak saja. Apa yang harus ia lakukan sekarang? Apakah ia susul saja Alana di sana, tapi jika Andara menyusulnya alasan apa yang akan ia berikan? Tidak mungkin jika ia mengatakan kalau ia curiga dan juga khawatir akan Alana dan juga Noah. Alana pasti tidak akan terima jika Andara berpikiran seperti itu, karena pikirannya saat ini masih belum tentu tentang kebenarannya. Terdengar helaan nafas panjang dari mulut Andara, dan suara itu bagaikan sebuah pertanda jika pikiran Andara saat ini sedang tidak baik-baik saja. Erik, panggil Andara. Ya Tuan, jawabnya. Menurutmu apa yang harus aku lakukan? Tanya Andara. Astaga, apa yang bagaimana? Bahkan masalahnya saja aku tidak tahu, gumam Erik dalam hati. Maksud Anda bagaimana, Tuan? Tanya Erik. Andara yang sedang menyandarkan kepalanya sambil menutup mata, kini ia menengok ke arah Erik dengan pandangan yang entahlah. Yang jelas ekspresinya saat ini tidak enak untuk dilihat. Saat ini Alana dan Noah sedang berada di rumah Alana, dan aku sebagai suami dari Alana merasa tak nyaman mengetahui istriku sedang bersama dengan pria lain. Lebih muda pula, gumam Andara di akhir kalimat. Itu kenapa Anda tidak datang saja ke saja, Tuan? Ucap Erik mencoba untuk memberi saran. Bukankah lebih baik jika Andara mengikutinya ke sana dan melihat apa yang sedang mereka lakukan? Daripada hanya 67. Duduk dan berpikir serta menduga-duga apa yang sedang mereka lakukan. Maksudnya aku pergi menyusul Alana.
Tanya Andara lagi, ia ingin memastikan apakah pendengarannya memang tidak salah. Iya Tuan, bukankah lebih baik jika Anda ke sana agar Anda tahu apa yang sedang mereka lakukan? Jawab Erik, pria ini pura-pura sibuk saat bicara dengan Andara. Ia sengaja membaca file-file yang sudah ia baca, daripada melihat tanggapan dan ekspresi Andara saat ini. Lalu jika mereka bertanya apa yang aku lakukan di sana, dan mau apa aku ke sana, apa yang harus aku jawab? Bilang saja jika Anda cemburu dan gelisah mengetahui keberadaan mereka berdua. Anda kan suami dari Nona Alana, Anda juga menantu resmi di rumah itu. Dengan status Anda yang kuat Anda tidak perlu mengatakan apa tujuan Anda ke sana. Karena Anda memiliki hak penuh atas itu, di mana istri Anda berada maka disitulah suaminya pun harus berada di sampingnya. Bukankah begitu, Tuan? Jawaban yang sangat cerdas pikir Andara, kenapa ia tidak berpikir ke sana sejak tadi? Kenapa kau baru memberitahukanku sekarang? Kenapa tidak sedari tadi kau memberikan saran itu kepadaku? Tanya Andara dengan sebal. Andaikan mengunyah bos disahkan di mata hukum, maka sejak tadi sudah aku rebus bosku yang budiman itu. Kenapa Anda tidak bertanya padaku, Tuan? Berani menyalahkanku akan aku potong bonusmu. Apa? Memang seharusnya tadi aku tidak bicara saja. Di rumahnya Alana tampak bahagia, di sana ia bisa bermanja-manja dan juga bercanda dengan ibunya. Apalagi dengan hadirnya Noah membuat suasana rumah menjadi semakin ramai saja. Alana, bagaimana kalau kau makan malam di sini saja? Ucap Hera, ibu dari Alana. Alana ingin sekali makan malam di rumah, ia juga sangat merindukan masakan ibunya. Namun, saat ini ia adalah seorang perempuan yang sudah bersuami. Ia tidak boleh memutuskan sendiri keinginannya. Aku tidak tahu, Bu. Aku harus minta izin dulu pada suamiku, ucap Alana. Hanya makan malam, keterlaluan jika dia tidak mengizinkannya. Ucap Noah. Siapa yang mengatakan jika aku tidak mengizinkannya? Tiba-tiba saja Andara sudah ada di antara mereka, ia datang bersama dengan Erik yang sedang membawa parsel buah sebagai buah tangan. Itu juga atas saran dari Erik, tidak baik jika ia datang dengan tangan kosong saat berkunjung ke rumah mertua. Tadinya Andara ingin memberikan buah tangan yang istimewa. Akan tetapi karena ia saat ini sedang terburu-buru, jadi ia hanya bisa membeli sebuah parsel buah saja. Alana dan juga Hera tersenyum pada Andara, jujur saja mereka terkejut jika Andara akan datang dan mau berkunjung ke rumah Alana yang sangat sederhana ini. Terutama Alana, ia sangat tidak menyangka akan kedatangan suaminya ini di rumahnya. Hanya Noah saja yang nampak kurang suka dengan kehadiran Andara. Ia merasa jika Andara hanya akan mengganggu kebersamaan mereka. Andara terlalu kaku, jika diajak mengobrol dengan suasana yang santai. 68. Seperti ini. Erik lalu memberikan parsel buah itu pada Hera, dan Hera pun mengucapkan terima kasih karena Andara sudah repot-repot membawa buah-buahan untuknya. Tentu Andara sangat senang dengan sikap Hera yang sangat lembut dan juga menyambutnya dengan baik. Tuan Andara kau sangat kaya raya, tapi kau datang hanya membawa buah saja, sindir Noah pada Andara. Alana langsung membuka lebar matanya pada Noah, ia jadi merasa tidak enak pada Andara karena ucapan Noah yang menurutnya tidak sopan. Tapi sayangnya Noah sama sekali tidak peduli dan malah mengangkat bahunya acuh. Membuat Alana semakin malu dengan sikap sahabatnya itu. Maaf tadi aku memang tidak sempat untuk membeli oleh-oleh, ucap Andara sopan. Tidak apa-apa, tidak usah repot-repot, ucap Hera. Andara pun tersenyum menanggapi ucapan mertuanya, tapi dalam hati ia mengumpat kencang pada bibit pebinor itu. Terima kasih, jawab Andara, kini pandangannya mengarah pada Noah. Ia menatap pemuda itu dengan tatapan sebal. Lihat saja, nanti aku akan membawa parsel permata dan berlian jika kemari.
Aku pastikan jantungmu akan terbakar saat melihatnya, gumam Andara dalam hati. 69. Di rumah Alana, Hera dan Alana mulai menyiapkan makan malam untuk mereka semua. Tadinya Andara berharap jika Noah tidak ikut makan malam bersama dengan mereka. Sayangnya, Noah malah ikut serta makan malam bersama dengan mereka. Dan menyebalkannya, pemuda itu malah sok akrab sekali dengan Alana dan juga Hera. Sepertinya Noah ingin sekali memperlihatkan pada Andara jika ia memang sangat dekat dengan Kelu Stefano Alana. Menyebalkan. Tante, biar aku saja yang memotong sayurnya, ucap Noah pada Hera dan mengambil alih sayuran yang sedang Hera pegang. Hei kau ini, tante bisa mengerjakannya sendiri. Sebaiknya kau diam saja dan tunggu makanannya matang, ucap Hera. Tidak apa-apa, aku bosan jika aku hanya diam saja. Akan lebih baik jika aku ikut membantu kalian, agar masakannya bisa cepat matang. Lagi pula aku sudah sangat lapar, ucap Noah dan mulai memotong sayuran yang sedang ia pegang. Awas saja jika nanti makanannya jadi tidak enak, timpal Alana yang kini sedang mencuci ayam. Malam ini ia ingin memasak semur ayam kesukaannya, dan berharap jika Andara pun akan menyukainya. Apalagi ini adalah masakan pertamanya untuk Andara suaminya. Melihat keakraban mereka membuat Andara merasa tidak nyaman, ia merasa seperti menjadi orang asing di sana. Padahal, Andra lah yang menjadi menantu di rumah ini. Tapi kenapa, justru ia malah merasa menjadi orang asing di antara mereka. Dan Noah malah terlihat dominan di rumah itu. Ya, mungkin itu juga karena mereka semua sudah dekat dari dulu, bahkan mungkin sudah bertahun-tahun mereka saling mengenal dan menghabiskan waktu bersama. Sangat berbeda dengan dirinya, yang meskipun sudah sangat lama mengenal Alana. Namun, mereka tidak pernah sedekat itu. Setelah ini, Andara harus lebih bisa dekat lagi dengan Alarna. Ia tidak boleh kalah dengan orang asing seperti Noah. Ya benar, Noah hanyalah orang asing saja di Kelu Stefano ini. Ia hanya sok akrab saja dengan Alana dan juga Hera mertuanya, sangat menyebalkan sekali pria itu. Tidak ingin hanya berdiam diri saja, akhirnya Andara pun memutuskan untuk membantu mereka, ia tidak mau diperlakukan sebagai tamu di rumah itu. Ia juga harus bisa berbaur dan tidak boleh kalah dari Noah si bibit pebinor. Andara menghampiri Alana yang sedang menyiapkan bumbu yang akan ia gunakan untuk memasak. Alana, biar aku bantu, ucap Andara pada Alana. Alana pun cukup terkejut saat Andara mendekatinya, pria yang memiliki postur tinggi menjulang itu kini sedang berdiri di sampingnya. Seperti biasa, jantung Alana selalu berdegup dengan kencang saat ia berdekatan dengan Andara. Tidak usah. Biar aku saja yang melakukannya, sebaiknya Mas Andara tunggu saja. Jawab Alana, lagi pula ia tidak yakin jika Andara bisa membantu pekerjaan dapur. Bahkan Alana tidak yakin jika ia pernah masuk ke dalam dapur dan memegang bahan masakan ataupun alat-alat masak. Kau meragukan kemampuanku? Tanya Andara, seolah mengerti apa yang kini sedang dipikirkan oleh Alana. Bukan begitu, tapi 70. Tanpa banyak bicara Andara pun langsung mengambil pisau yang sedang Alana pegang, lalu ia pun mengambil daging yang akan ia potong. Namun, karena Andara yang memang tidak tahu apa-apa akhirnya bukan daging yang ia potong. Malah justru pisau itu terpeleset dan mengenai tangannya hingga terluka. Ya ampun. Pekik Alana, ia jadi ngilu sendiri saat melihat pisau itu mengenai tangan Andara. Alana yang terkejut pun langsung mengambil pisau dan menyimpannya, dengan cepat ia mengambil tangan Andara yang terluka dan mencucinya dengan panik. Aku kan sudah bilang sebaiknya Mas diam saja, tunggu makanan ini matang. Alana terus mengomel membuat bibirnya maju mundur dan terlihat lucu. Alana pun menarik tangan Andara dan membawanya ke ruang depan untuk diobati. Lihatlah, tanganmu jadi berdarah,
ucap Alana lagi sambil meniup luka Andara dan memakaikan plester berbentuk Hello Kitty pada suaminya. Andara tersenyum saat melihat Alana begitu khawatir padanya, padahal menurut Andara lukanya tidak seberapa. Akan tetapi, tidak dengan Noah yang terlihat sebal pada Andara. Sudah tahu tidak bisa apa-apa, malah ikut-ikutan ingin membantu memasak. Cibir Noah. Jujur saja saat ini hatinya tengah terbakar cemburu saat melihat Alana yang begitu perhatian padanya. Alana mengantar Andara ke kamarnya untuk beristirahat, karena Ericak juga sudah pulang dari tadi. Sebenarnya Erik belum pulang karena Andara meminta Erik untuk pergi ke rumahnya dan mengambil pakaian juga beberapa keperluan untuknya dan juga untuk Alana. Itu karena malam ini ia berniat untuk menginap di rumah Alana. Sebaiknya Mas istirahat dulu di sini, Mas pasti lelah seharian ini sudah bekerja keras. Jadi biarkan malam ini aku akan memasak makan malam untukmu, ucap Alana. Maaf merepotkanmu, tadinya aku hanya ingin membantu saja, ucap Andara. Aku mengerti, tapi sebaiknya Mas istirahat saja dulu. Nanti aku beritahu kalau makanannya sudah matang. Tapi, duduk dan jangan nakal, ucap Alana lagi pada Andara. Saat ini, Andara jadi merasa jika ia seperti seorang anak kecil yang sedang dimarahi. Andara hanya mampu menahan senyumnya, melihat tingkah Alana. Baiklah Nyonya Andara, aku akan duduk manis di sini menunggu masakanmu matang, ucap Andara. Mau tidur tampan juga tidak masalah, nanti aku bangunkan kalau makanannya sudah siap, jawab Alana sambil tertawa. Ia merasa lucu saat Andara mengatakan jika ia adalah Nyonya Andara. Siap Nyonya, jawab Andara. Alana pun lalu pergi meninggalkan Andara yang kini sedang berada di kamarnya, dan membiarkan suaminya untuk beristirahat. Andara yang merasa lelah pun akhirnya memutuskan untuk istirahat sejenak, meskipun sebenarnya hatinya juga merasa tidak tenang karena pria yang bernama Noah itu masih berada di sana. Akan tetapi untuk saat ini ia mencoba untuk berpikir positif, apalagi di sana juga ada Hera yang ia percaya tidak akan membiarkan putrinya melakukan kesalahan yang tak seharusnya ia lakukan. Di kediaman Andara, Stefano terlihat sedang celingukan mencari seseorang. Seseorang yang akhir-akhir ini selalu memarahinya. Siapa lagi kalau bukan ibu sambungnya yang cantik, Alana. 71. Tidak biasanya ia tidak terlihat di rumah itu, padahal biasanya ia melihat perempuan cantik itu berjalan di sekitarnya. Apalagi di waktu mendekati makan malam seperti ini, Alana pasti akan turun dan membantu para pelayan untuk menyiapkan makan malam. Tapi sekarang, bukan hanya Alana yang tak nampak di sana. Namun, Andara juga tidak terlihat di sana apa-apanya itu belum pulang dari kantor. Ataukah saat ini mereka berdua sedang menghabiskan waktu bersama? Sialan. Apa benar kini mereka sedang menghabiskan waktu bersama? Dengan tidak sabar Stefano lekas mengambil ponselnya dan segera menghubungi Andara. Ia ingin bertanya di mana kini mereka sedang berada. Tak lama panggilan pun tersambung dan langsung ada yang mengangkat panggilannya. Pah di mana? Apa malam ini Papa pulang terlambat? Tanya Stefano. Saat ini ia tidak sabar menunggu jawaban dari Andara. Halo anakku sayang, ada apa? Maaf ya malam ini kami tidak akan pulang, jawab Alana. Rupanya saat ini ponsel milik Andara tengah dipegang oleh Alana. Apa yang sedang mereka berdua lakukan? Pikiran Stefano kini menjadi traveling kemana-mana, ia jadi membayangkan apa yang sedang mereka lakukan sekarang. Apa yang sedang kalian lakukan? Tanya Stefano dengan hati berdebar, hatinya jadi semakin tak menentu. Oh, kami sedang melakukan hal yang sering kau lakukan bersama dengan Diandra, jawab Alana sambil tertawa. Lah jadi ingin tertawa terbahak-bahak saat mengatakannya pada Stefano. Namun, ia tahan agar Stefano tidak curiga padanya. Apa kau bilang? Sudah jangan mengganggu. Posisinya sedang tanggung.
Jawab Alana dan menutup panggilannya pada Stefano. Astaga. Alana. 72. Alana tertawa sangat senang saat mendengar suara Stefano yang terdengar sangat kesal padanya. Tadi ponsel Andara memang tertinggal di ruang tamu. Jadi, saat ponsel itu berbunyi Alana langsung memeriksanya takut jika itu adalah panggilan penting untuk suaminya. Namun, ternyata panggilan itu dari Stefano si anak manja. Untuk itulah Alana mengangkat panggilan dari Stefano dan langsung saja ia membohongi Stefano, agar mantan kekasihnya itu kebakaran jantung, saat mendengar apa yang diucapkan oleh Alana.